Terima kasih pimpinan. Eh, saya langsung pada bagaimana apa yang menjadi rekomendasi dari Kementerian HAM ya, itu sangat lemah ya, mengedepankan ganti rugi dan pemulihan. Yang kami inginkan juga dari Komnas HAM, Komnas Perempuan sudah lebih tegas, sudah bisa menyimpulkan adanya dugaan, gitu kan? Ada dugaan pelanggaran hak asasi perempuan. Saya harap juga Komnas HAM akan mengeluarkan satu rekomendasi tentang terpenuhinya unsur-unsur dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa saya berbicara begini? Supaya adanya petunjuk-petunjuk ini dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM ini bisa menjadi petunjuk atau bukti kita membuka kembali SP3 di Mabes Polri. Jadi saya meminta nanti setelah rekomendasi itu dipertegas lagi, jadi bagaimana mungkin kalau tidak adanya unsur pelanggaran HAM, kita menuntut untuk adanya pemulihan ganti rugi. Ini kan ironis, terbolak-balik ini. Jadi saya harap nanti saya bersama-sama dengan pengacara, kita minta Kapolri untuk membuka perkara ini. Ya, ini lembaga kalian ini yang dibiayai oleh negara. Lembaga menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan. Ini masalah tidak ada yang mati, Pak. Baru penyiksaan. Bagaimana kalau ada yang meninggal? Bagaimana benar sulitnya lagi? Sudah ada 2 yang meninggal. Nah, apalagi 2 ada yang meninggal. Tidak diketahui makamnya di mana. Jadi saya lihat nanti dalam pelaporan nanti, ini saya lihat kan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana penganiayaan kan. Nah ini nanti kita beri masukan, nanti kita buat rekomendasi juga bersama-sama lawyer. Kita masukkan unsurnya nanti TPPO dengan undang-undang HAM, undang-undang masalah kependudukan tentang perlindungan hak data pribadi, terus kitab undang-undang hukum pidana yaitu 263, 264 dan 266. Jadi kalau saya rasa kalau penyidik kita harus memberi pencerahan hukum juga sehubungan dengan kronologis perkara yang utuh ini bahwa diduga melanggar undang-undang yang disebut ini. Jadi saya mohon ketegasan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan sudah begitu tegas dengan mencantumkan adanya unsur dugaan pelanggaran hak asasi perempuan. Ya ini saya maksudkan target saya adalah bagaimana SP3 itu dibuka kembali dan kita menyodorkan petunjuk-petunjuk bukti baru dan saksi baru. Ya, nanti saya sama-sama, saya advokat ini. Sebelum menjadi DPR saya berprofesi advokat sampai sekarang ini. Ya, saya minta Bapak Kapolri, lihatlah anak-anak bangsa Indonesia yang teraniaya. Ini permasalahan kecil ini. Siapapun di belakang, OSI dan lain-lain, lihatlah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Supaya hutang-hutang kita lama ini tertuntaslah. Dengan bagaimana Presiden Prabowo dengan semangat cita-citanya mau melindungi segenap bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, lanjut Pak Soebul Imam. Oh, Bang Mapirion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota, yang saya hormati Bu Sekjen, Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, para pengacara, teman-teman, mantan karyawan OCI. Sedih ya dengarnya. Ada bangsa yang membiarkan perkara bertahun-tahun terkatung-katung seperti itu. 28 tahun. Kita ini kalau dengar cerita, urutan yang dibacakan Bu Adneke, tadi apa yang disampaikan Bu Ketua Komnas Perempuan, kita ini seperti nggak ada pemerintahan, nggak ada orang yang mau membela, terbiar. Jadi, apa ya, seperti hidup di zaman yang nggak ada orang yang mengurus warga negaranya. Kayak zaman batu gitu. Kalau Komnas HAM, Kementerian HAM baru kan, karena baru. Tapi buat Neke, ini perlu juga menjadi catatan bagi Komnas HAM,
28 tahun Komnas HAM ikut bersama-sama, tapi rekomendasinya satu pun nggak didengar oleh siapapun, ya kan? Aku berpikir, apa kita ini, negeri kita ini masih perlu namanya Komnas HAM gitu, yang mereka secara berjuang untuk memberi rekomendasi, tapi pada akhirnya apa yang dialami oleh teman-teman kita di OCI itu sampai hari ini seperti itu. Kiranya mungkin saya sependapat apa yang disampaikan sahabat Muslim, Umbu. Mungkin kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dengan 5 rekomendasinya. Jadi bukan mencabut SP3, kita membawa kembali kasus ini ke dalam jalur hukum dengan rekomendasi yang kuat, dengan cara kita Komnas HAM mungkin menjadi motor, membentuk tim pencari fakta kembali untuk apa? Kita membuat kesimpulannya hari ini seperti itu. Kita juga tidak bisa teriak-teriak tanpa melakukan aksi yang nyata, itu nggak bisa. Pasti nggak bisa. Misalnya kita membawa teman-teman di keliling-keliling, dari saya dengar kemarin, saya lihat di podcastnya di Kombuser, saya dengar di Komisi 3 sudah berulang kali. Tapi kita harus membuat ini bukan hanya kesedihan. Kalau hanya viral, sebentar juga selesai, nanti orang lupa. Tapi ini harus terus-menerus kita buat tim yang memang menangani ini secara terus-menerus. Seperti rekomendasinya Komnas Perempuan. Jadi buat tim pencari fakta. Mungkin Kementerian HAM bisa menjadi motornya. Tim pencari fakta lagi, dibentuk lagi, melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini. Kita cari benar. Karena kemarin saya mendengar ketika pertemuan antara teman-teman dengan pihak OCI di Komisi 3, ya kan? Teman-teman sudah menyampaikan. Kan kalau kita menganggap mereka berbohong, susah loh membangun cerita untuk bohong tuh dari 1 tahun berikutnya, itu kan susah. Kalau mereka ini kan menyampaikan tuh lepas saja. Ya kan, itu sudah. Tapi apa yang disampaikan oleh saya dengar Johnson menyampaikan, kan keluarganya Manangsang kemarin kan juga hadir kan? Ya kan? Kalau Pak Hadi kan sudah meninggal, anaknya Johnson hadir, anak-anaknya yang lain kan juga hadir. Pak Jansen yang hadir, Pak Jansen hadir kan menjelaskan bahwa yang jatuh diobatin pakai pesawat, bayar pesawat, gaji dibayarin, dirawat dengan baik, ya kan? Kan pasti tidak akan ketemu. Harus dipertemukan di pengadilan, baru kita bisa selesai. Jadi nggak bisa, ini sudah tidak bisa kita mediasi mempertemukan teman-teman yang selama ini bertahun-tahun sudah menjadi korban dengan pemilik OCI yang kalau mendengar ceritanya itu lebih jahat daripada para penjajah itu, kita nggak bisa ketemu. Karena orang tak punya hati diketemukan sama orang punya hati itu pasti nggak ketemu. Jadi kita ketemukan aja, kita bawa ini ke ranah hukum untuk bisa diselesaikan secara adil. Nah, itu caranya bagaimana? Saya pikir tadi benar apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan. Kita pemerintah membentuk panja, kelompok kerja atau apapun namanya untuk kembali memeriksa semuanya ini dan membuatkan ini jalan hukum. Daripada ini berkepanjangan seperti ini. Ya kan? Kasihan teman-teman ini. Ya kan, dari satu tempat ke satu tempat. Saya juga tadi sependapat dengan Umbu. Ya tak bisa juga kita hanya tanpa membawa ini ke proses hukum yang benar-benar baik, hanya meminta uang ganti rugi, nanti mereka pikir Bapak Ibu semua keliling-keliling ini mau minta ganti rugi. Itu tidak terhormat juga. Tidak terhormat Bapak Ibu. Nanti dianggap bertahun-tahun kasus ini, lalu sekarang baru dibuka lagi karena hanya meminta uang 3,1 miliar. Padahal harga diri Bapak Ibu semua lebih mahal daripada uang 3,1 miliar itu yang bertahun-tahun disiksa seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman, kebetulan ada nih, Bu Sekjen, Bu Adneke, sama Ibu dari Komnas Perempuan, cobalah kita buatkan semacam apalah namanya untuk kembali tim ini melakukan pemeriksaan ulang untuk membawa ini ke ranah hukum, memang supaya diselesaikan seadil-adilnya. Mungkin itu pesan saya pimpinan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.